Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan, kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat. Amin, amin. Kita berjumpa kembali menghadiri majlis rutin kita yang alhamdulillah wa syukurillah sungguh kehormatan bagi kita kedatangan tamu yang jauh ya. Namun insya Allah selalu menjadi bagian dari kita. Amin, amin. Pokoknya kalau udah pernah kesini udah bagian aja, udah nikmat aja, udah saudara kita. Syukur alhamdulillah, itu satu kehormatan bagi kami ya. Insyaallah man dalla khairan fabihi ajrun mithluh. Siapa yang mengantarkan kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan pahalanya itu bagian dari yang menunjuk. Yang menunjukin itu bagian. Insyaallah alhamdulillah ini kita masih terus berlomba-lomba ya, mudah-mudahan langkah beliau, kehadiran beliau diberikan lipatan ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hajat-hajatnya, dari ilmu, dari setiap langkahnya, selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita yang selalu ingin menjadi bagian dari majlis dengan keistiqomahan kita, mudah-mudahan Allah selalu jadikan langkah-langkah kita nur cahaya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mana Rasulullah SAW bangga terhadap umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kawan-kawan semuanya ya, ini kita alhamdulillah ada habisnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita banyak membahas tentang informasi taklim kita dari kajian-kajian berkaitan dengan kurban, dan insya Allah nanti di dialog santai kita insya Allah ada yang kita urai lagi ya. Namun dari itu kita ingin lanjut kepada materi yang selalu kita bawakan, yakni kitab Ta'limul Muta'allim, mana di akhir dari perjumpaan kala itu sampai pada bab tawakal. Ini kita ulang sedikit dari bab tawakal. Thumma la budda li talibil ilmi min at-tawakkul bi talabil ilmi an yahtamu li amrin rizq wa la yushghiluhu qalbuhu bidzalik. Jadi kita disuruh saking untuk belajar ya, itu disuruh tawakal sama Allah, jangan mengkhawatirkan urusan rezeki, suruh jangan khawatir banget. Nah, kita udah bahas kemarin, jadi kita ulang lagi dikit ya. Ada orang-orang yang lagi sibuk aja bawaannya mau urusan dunia, dia kerja, dia nyari nafkah, dia gawe lah, sampai pikirannya itu kagak kepikiran sama belajar. Padahal belajar itu bagian dari perintah. Nah, kita nggak bisa ngejalanin hidup tanpa adanya ilmu. Belajar itu dalam rangka kita memperdalam ya, supaya apa yang dia lakukan, supaya apa yang kita lakukan itu sinkron dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi ada orang nyari nafkah, kalau emang tujuannya nggak jelas ya kan sayang-sayang. Sedangkan kalau orang udah tahu ilmunya, ini akan mendapatkan satu keberkahan tujuan dari kerjanya.
Jadi kalau ngerjain sesuatu yang awalnya bukan ibadah, awalnya, tapi diniatin ibadah, jadi itu ibadah. Bahkan kalau udah sampai taraf keilmuan itu dia mendatangkan kefarduan dalam dirinya, maka langkah-langkahnya dia mencari nafkah, langkahnya dia berusaha, itu dihitung semuanya jihad fisabilillah. Ini, tapi kan perlu ilmu. Dari keluar rumah ngapain, gitu. Makanya waktu kita ngadepin orang, interaksi sama orang, jual belinya gimana, ijab kabulnya gimana, misalnya lagi Gojek, ya kan, dia sama penumpang bagaimana, sama perempuan bagaimana kan. Dan kata kita ini udah tahu, udah pakai kopiah misalnya, giliran ada perempuan kan ujiannya beda tuh. Apalagi yang rada-rada, ya kan. Nah ini butuh ilmu. Ilmu itu juga yang membalut keimanan kita. Ada orang ngaku beriman tapi kagak berilmu, ya ma'yan fa'usai, maka dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Sinkronisasi antara iman dengan ilmu itu dapat berpadu, istilahnya dapat beriringan terus berjalan. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri itu, nggak bisa. Ya, iman selalu dibalut dengan ilmu. Ya, taunya iman itu karena adanya ilmu. Kalau nggak tahu gimana informasi iman? Jadi disuruh kita bertawakal terutama untuk urusan materi. Abdullah bin Hasan Zubairi sahibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafaqaha fid din kafahu Allahu hammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang emang ingin menjadikan urusan ilmu itu tujuan utama, maka apa? Rasul juga menjamin, Allah juga akan menghantarkan satu rezekinya min haitsu la yahtasib, dari yang tidak dia duga-duga. Nah ini udah tahu ada jaminan itu istilahnya. Kadang-kadang kita kan khawatir. Nah ini berkaitan dengan tawakal dan iman. Kita mau lagi, kita kan nggak disuruh terus-terusan juga, ya kan? Belajar itu walaupun itu bagian dari rukun, tapi kita harus memberikan hak-haknya juga kepada keluarga, ya kan, saudara, bahkan kepada diri kita sendiri. Namun kalau udah sampai kepada taraf tingkatan nikmatnya dia menuntut ilmu, itu kadang dia nggak ngerasa sama dirinya sendiri. Nikmat banget kayak dia menyelami lautan taman surganya Allah. Itu. Nah ini yang pernah kita ceritakan, ada salah satu seorang Syekhul Islam di dalam kitab Ta'lim Muta'alim menceritakan juga, ada beliau ingin mempersiapkan perdebatan ilmu pada seminggu sebelumnya. Ini mertuanya ngeliatin, ini mantu gue ngapa kagak makan-makan ya. Dia lagi nyiapin materi debat masalahnya, lagi nikmat banget sama ilmunya. Itu sampai pas hari-harinya kagak ada terasa lesu, gak ada terasa lemes, gak ada terasa hilang semangat, gak ada, yang ada makin menggebu-gebu. Mertuanya bingung, padahal dia seminggu jangan makan. Nah ini karena apa? Karena semangatnya dia untuk berhujjah, gitu, untuk berdebat. Kadang-kadang kita kagak, giliran ada jadwal pengajian, aduh gimana ya, alasannya gimana ya. Ya kita pengen sibuk, kita pengen nyari-nyari alasan, padahal kan harusnya dijadikan tujuan. Karena penyemangat kita mendapatkan ilmunya Allah itu bagian dari apa namanya, undangan menuju taman surga. Ada undangan masa kita nggak mau datang. Nah itu salah satu kenapa tawakalnya kita kepada menuntut ilmu itu bagian dari jaminannya Allah dan Rasulnya dalam rangka kita mencapai rezeki yang hakiki. Makanya harus sering-sering kita mengkaji ilmu ihsan kita, ilmu tawakal kita, ya, untuk jangan sampai kita kerayu sama yang begitu-gitu. Yang tadinya awal-awal mau bukan main, ikhlas banget. Nah ini Ustaz ngumpulin ini demi apa istilahnya, supaya orang-orang yang kurang mampu itu bisa mengenal Allah dengan sempurna. Ngajinya apa nih? Awal-awal lihatnya luar biasa, omongannya betul-betul membius kita.
Cuma di tengah-tengah ketika udah kepercayaan itu digapai, jadi yang datang setan iblis itu apa? Udah jenderalnya, udah mulai goyang, terbuka gitu. Sama ada tuh namanya kemarin kita bahas, kalau udah daging kambing di depan mata, daging sapi di depan mata, ujian itu, ntar dulu nih lempengan ini yang enak nih. Ya, panitia kagak ngaji, dia kagak belajar, akhirnya apa? Itu dah plastik dilempar ke belakang, tulang disampingin, ya itu udah kejadian masa itu. Ini karena apa? Karena keawaman. Awal niatnya bagus, awal, tapi ngelihat melimpahnya nikmat, amanah itu akhirnya terabaikan. Gitu. Ya waktu nikmat itu udah melimpah banget nih, orang udah kagak bakal ke-handle dah bahasanya gitu. Tapi kan bicara iman, bicara ilmu, itu nggak kenal apa? Melimpah atau enggak, tetap ngejalanin. Itu ujiannya. Dan siapa yang menjalankan ilmunya dengan satu huruf, dengan ujian yang sedemikian rupa, maka Allah akan tuliskan beberapa derajat yang luar biasa, bahkan bersama para anbiya. Ya contoh Nabi sendiri mendapat kenikmatan kabulnya doa, apa dimanfaatin banget buat kepribadiannya? Enggak. Jadi bagaimana kita mau mensosialisasikan antara ilmu, iman, ihsan di saat melimpahnya satu nikmat? Kira-kira buat pribadi apa buat orang lain nih ilmu? Iman kita reaksi ini gimana nih? Nah itu berkaitan dengan bagaimana amaliyah kita. Ujian kita biasanya bukan ama dikit, bukan ama banyak, ama nggak ada orang, banyak nggak ada orang, kesempatan. Itu ujian kita semua. Banyaknya rentan waktu sama, banyak masih waktu kita ngelihat badan masih segar, besok bisa ngaji. Ujian kita nganggep melimpahnya waktu itu bisa kita kendalikan, padahal kan sekecil apapun dari detik-detik yang kita miliki sekarang ini bukan kuasa kita, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian mudah Allah mengambil masa kita. Dari apa misalnya? Dari saraf otak kita. Kita nggak bisa dengerin khusyuk satu pengajian, kajian, dengerin apapun nasihat-nasihat agama kalau dalam keadaan puyeng. Kagak bisa. Coba dalam puyeng mau. Tak dulu, mati dulu. Siapa tuh Ustaz, siapa lagi ngomong tak dulu. Lagi puyeng. Allah kalau mau nyambut nikmat gampang aja. Gigi. Ya, ngopot banget dah. Janjian udah dari kemarin-kemarin kan. Kagak berasa tuh. Allah kalau mau ambil nikmat begitu cepatnya dari waktu. Makanya jangan kita remehin. Ketika Allah masih memberikan kita kesempatan, ujian-ujian yang menghampar di hadapan kita terabas. Kenapa ya? Karena kita udah dibekali ilmu ihsan kita. Bagaimana Allah terus mengawasi kita. Jangan ngeremeh. Ya kalau aja ini kebetulan nih situasi, itu berarti Allah lagi ngundang. Ya Allah baik banget Allah. Dengerin kita tausiah nasihat tentang kedekatan, bagaimana kita memupuk, bagaimana kita menanggalkan ego kita, ngadepin orang-orang di sekitar kita yang kita kagak kenal mungkin, atau bahkan yang kita kenal tapi kita ngopet. Itu ujian kita. Tapi kok bisa disatukan? Berarti Allah yang pengen ente baik, ya kan? Kan sering kita dengar daripada apa? Hadis man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sering kita dengar, sering kita baca ya. Siapa yang pengen Allah jadikan hamba ini baik, maka diberikan faham agama pada situasi apapun. Dikasih lagi, dipupuk lagi, walaupun dia udah tahu ini maklumat, datang denger lagi, beda situasinya. Itu. Jadi kita jangan remehin rentan waktu yang begitu banyak. Di saat kesehatan kita masih ada, waktu kita yang kita remehin, kita jemput, kita ambil. Apalagi cuma seminggu sekali, ya, sehari 5 kali aja itu kudu kita datengin, gitu. Apalagi yang namanya ilmu, ya. Nah, ibadah nggak ada ilmu, nggak ada manfaatnya, nggak diterima. Jadi ibadah harus juga dengan ilmu. Allah dari sedikit uraian ini memberikan satu giroh buat kita, penyemangat buat kita, bahwa ketawakalan kita, berserah diri kita kepada Allah
itu menjadi panduan bahwa ini adalah anjuran yang Allah janjikan. Kalau udah kita tawakal, kita nggak bakal kita ngabaikan. Udah tawakal aja, bismillah, Allah ngasih rezeki ntar. Ini jadwal ngajar, aneh lagi ada proyek nih misalnya. Udah tawakal aja, kita tuntut dulu kewajiban kita. Yang kalau emang mewajibkan diri, kan ada yang menganggap ini sunnah, ada yang menganggap ini wajib. Kita udah bahas kemarin, derajat sunnah sama derajat wajib jauh bandingannya. Derajat wajib pada posisi sunnah akan mendatangkan pahala wajib. Pahala wajib kira-kira gimana? Agung apa kagak? Agung, mulia, nggak terbandingkan lagi. Itu pahala wajib. Bagi ada orang-orang yang mewajibkan dirinya pada sesuatu yang sunnah, maka dia akan mendapat fadilah yang berbeda dari yang lain. Makanya Nabi kan untuk hal-hal yang sunnah wajib bagi Nabi. Makanya nggak tertandingi. Kita mau ibadah kayak Nabi, nggak tertandingi, nggak bisa. Gitu. Nah, kalau kita punya kiat-kiat yang pengen ditambah dari ibadah kita, apa yang sifatnya sunnah, wajibin aja sama diri ente. Nggak usah malah ngeremehin. Kan ada orang modelnya sunnah ini biarin ah, jangan ngeremehin. Karena karomahnya para aulia, para sahabat tabi'in, dulu kalau udah tahu maklumat tentang sunnah, beliau-beliau melakukan. Kalau nggak darurat banget ditinggalin. Yang sifatnya makruh itu udah dianggap bagi diri mereka itu udah haram, walaupun tidak dalam kajian ilmu. Gitu. Jadi kita kalau tahu belajar itu sunnah, jadiin aja dalam diri kita itu kewajiban. Supaya apa? Supaya majelis yang kita datangi mencapai satu derajat yang kita nggak bisa sangka-sangka. Kenapa? Dari orang-orang yang menganggap sunnah. Kan banyak kan orang menganggap sunnah. Ya sholat sunnah misalnya rawatib. Kalau bagi ente itu wajib, beda derajatnya. Sholat tahajud sunnah. Kalau bagi ente wajib, ente mewajibkan diri. Makanya ada pendapat ulama tentang qobliyah subuh yang dikerjakan ba'diyah subuh, apa setelah sholat subuh. Karena apa diperbolehkan? Karena sudah menjadi wajib bagi orang yang nggak ninggalin. Diperbolehkan, tapi yang tidak menimbulkan satu fitnah. Misalnya di mana? Di lingkungan yang udah jelas-jelas orang pada awam di situ ente ngerjain. Kan jadi apa ya? Jadi omongan, ngerjain apa sih habis subuh tuh? Biar kata dia ngerjain kodok. Apalagi sampai ngerjain sunnah, wah jadi perdebatan kusir kan. Ente baru belajar langsung ente amalin di tempat yang salah, jadi salah jadinya. Gitu, ente di rumah pulang. Misalnya bangun subuh, ente nggak pernah ninggalin sekalipun dalam hari di mana ente memulai ibadah untuk mewajibkan qobliyah. Misalnya, ane pengen 40 hari ini wajib bagi ane, misal. Gitu. Tiba-tiba ente kesiangan itu, ya kesiangan sholat sih jamaah, cuma nggak sampai ngerjain qobliyah. Ini gimana konsepnya? Makanya ulama mengatakan bagi orang yang tidak pernah atau mewajibkan dirinya secara tidak langsung mengatakan itu, maka boleh melakukan qobliyahnya itu ba'diyah, tapi dengan kalimat qada, mengganti posisi waktunya. Nah itu diperbolehkan. Sama kayak tahajud misalnya, ente nggak pernah tapi ente gelisah banget. Ya Allah, ente qada aja. Ya Allah, aku ingin salat taqarrub kepada sunnah yang aku tinggalkan di malam hari. Aku dengan kepenatanku itu terdesak dengan apa? Tidurku. Ya kita niat di waktu duha tentunya lakukan sunnah-sunnah itu. Nah ini walaupun dia tidak melakukan karena memang kesedihannya itu membuat dia merasa hilang dengan sunnah, Allah sudah mencatatnya. Karena apa? Karena niat dengan kesungguhan, sungguh mendapatkan kesempurnaan dari ibadah. Yang mudah-mudahan kita bisa ngejadiin itu, ningkatin amal ibadah kita, ya. Ini informasi yang untuk ningkatin. Jangan sampai umur udah mulai banyak nih, jangan sampai sunnah-sunnah kagak dikerjain, sunnah-sunnah ketolin banyakin. Kenapa? Karena bisa menutup kewajiban-kewajiban yang dulu-dulu kita pernah abaikan atau pernah lalaikan. Ya kalaupun kita lakukan mungkin kehusuan juga kurang. Khusyuk kan bisa datang dengan posisi-posisi tertentu, dengan keilmuan yang kita udah mulai banyak dengar, ya kan, informasi hikmah yang kita pernah tahu, kan mulai tuh
Karena informasi itu akhirnya tumbuh rasa mahabbah dengan ibadah, maka kita mulai serius dengan ibadah itu. Ada orang-orang yang belum tahu informasi mah biasa aja, dianggapnya sunnah biasa. Itu pentingnya kita bertaklim, bermajlis, karena ada informasi, karena apa yang tidak didapat di mana ada di sini misalnya kita terapkan, ada yang tidak di sini di mana juga kita bisa terapkan. Itu manfaatnya. Jangan kita tinggalin, jangan cuma ngambilin majelis ini doang. Ada majelis-majelis yang lain, datangin, dengerin, ambil yang baik, paduin kalau bisa. Ya dipadu dengan apa? Dengan kemanfaatan yang sama, dengan semangat giroh yang luar biasa. Itu.